Yo, sudah genap atau ganjil gue di Bandung hampir seminggu. Sebenarnya gue mikirnya untuk bikin video ini hari Minggu di tanggal 5 Juni, tapi sebagaimana lain halnya gue agak sedikit sibuk di hari Minggu itu dan gue memutuskan untuk bikin hari Senin supaya ya bisa dibilang hampir, berarti gue bisa bilang seminggu udah kuliah, gak cuma di Bandung gitu. Oke, review. Ini udah seperti yang gue bayangkan, udah seperti yang gue harapkan, dimana kehidupan kos itu udah mulai ke jiwa, anjay, ke jiwa gak tuh, bener-bener ya gitu, fun yang gue maksud ini bukan cuma kayak hahaha gue bebas dari segala macam hal, gue bebas dari belenggu orang tua atau apa gitu, enggak. Tapi menurut gue itu bebas yang maksudnya tuh gue bener-bener harus bisa nentuin. Apalagi yang namanya mandiri di sini tuh menurut gue sangat kuat kalimatnya, kata-katanya bahkan. Kenapa gue mikir gitu? Karena kalau lu nggak ngekos, lu misal tinggal sama orang tua atau sama keluarga, lu tuh bangun, lu ngeliat di meja makan, palingan ada makanan, lu makan, tinggal ambil piring. Kalau lu ngekos pastinya beda banget. Lu tuh bangun pagi ngeliat di meja lu yang ada itu cuma laptop, buku, kertas, pulpen. Lu kan nggak mungkin makan itu kecuali lu orang gila. Lu pengen harus nyari makan dari pagi, siang, dan malam. Kalau nggak pengen ya lu makan 2 kali sehari. Lalu atau nggak tau lah, beli suatu yang cemilan yang mengenyangkan, ya roti, pisang atau apa gitu kan. Ya gue udah beli pisang yang kemarin, sama roti gue masih ada juga. Terus lebih daripada itu, ini lu juga bener-bener lu yang namanya hidup sendiri tuh kayak ini. Jadi menurut gue kalau misalnya depannya gue nggak laku, ya nah itu entahlah ya. Ya gue sekarang udah punya bayangan kalau misalnya gue nggak merit nanti ke depannya atau gimana. Gue udah bayangin gimana rasanya hidup sendiri, harus keluar nyari makan lah, atau semuanya benar-benar semua untuk diri sendiri, oleh dan dari. Seperti kata tuh siapa namanya, Abraham Lincoln, yang nggak tahu juga sih anjing. Nyuci baju apalagi, karena gue bukan orang yang sering nyuci baju sendiri, dan ini juga bukan pengalaman pertama kali nyuci baju. Gue pernah, dan gue beberapa kali nyuci baju. Sekarang gue merasa kalau oke, supaya gue nggak banyak buang-buang duit dengan servis cuci baju, gue mendingan cuci sendiri ya. Nah ini dia topik yang paling mengencangkan motivasi gue untuk kehidupan kos itu menyenangkan, itu duit. Duit seperti yang lo tahu itu nggak tumbuh dari pohon, nggak tumbuh dari tanah, nggak jatuh dari langit. Apalagi karena ini bukan duit gue, ini adalah duit emak gue. Dia ngasih sebulan sekian, dan gue harus berusaha yang tadi gue bilang, mandiri, untuk bisa ngatur kapan keluarnya gitu. Harus dikendaliin gitu. Kalau misalnya lu nggak kos, paling lu kasih duit sama mak lu, ini kamu buat pergi jalan-jalan, ini kamu buat seharian atau apa, itu kan lu pengen habis. Atau ada pun itu lu tabung dikit, dan besok kali siapa tahu lu dapet pagi kan, atau nggak lu dapet duit kalau lu minta. Dan ini kan kalau ngekos agak, lu tuh dikasih satu kali untuk sebulan, dan lu harus bertahan untuk sebulan itu. Gua awalnya ngira pas gua dikasih duit sama mama gue ini kebanyakan lah segini tuh. Nah mama gue langsung, kamu bilang kan nanti kamu lihat sendiri lah ya. Gue orang yang egonya terlalu tinggi, gue mandangnya kayak oke lah, cuma apa sih gitu. Betapa salahnya gue. Seperti biasa, ego gue akan selalu dikalahkan oleh yang namanya fakta kehidupan ini. Terus ya gitu, dan sekarang gue benar-benar udah merasa struggle kalau gue harus hati-hati. Yang namanya duit itu limited, nggak cuma bisa habis mau minta lagi gitu. Dan emak gue bilang, kalau kamu emang kurang duit, tinggal minta mama. Tapi kalau gitu kan lu hilang yang namanya mandiri ya, lu bakal hilang yang namanya bertanggung jawab atas duit sendiri. Itu mana namanya tetap dimanjain sama orang tua kan. Dan ini gue nggak mau gitu. Gue berusaha untuk nggak menarik kata-kata gue sendiri. Itu gue mau, dan gue akan berusaha supaya itu duit yang dikasih emak gue sebulan akan bertahan sebulan ya, dengan harapan kalau ada sisa ditabung, barangkali ada emergency atau apa gitu. Kayak kemarin tuh gue ini rada goblok sih sebenarnya ya.
gue ada sekali gue harus beli pulsa sebesar 26 GB itu hanya untuk main game untuk update game gue, dan itu keputusan yang cukup goblok, tapi ya nasi sudah menjadi bubur, mau gimana lagi. Dan sekarang ini walaupun bisa dibilang pengeluaran gue tuh masih terkendali karena gue nih orang yang bener-bener parnoan, khawatiran, gue tetap mikir ya oke, suatu hari atau suatu saat nanti di bulan ini atau di bulan depannya atau bulan-bulan depannya lagi akan ada masa dimana mungkin duit gue yang dikasih sama gue akan bener-bener habis, dan di saat itulah gue harus berusaha untuk nyari satu pekerjaan di sini. Nah, job hunting ini adalah salah satu hal yang gue selalu ingin lakukan, apalagi sekarang karena gue udah ngekos dan gue benar-benar sendirian, nggak ada emak yang bisa ngasih duit tiap hari gitu. Gue merasa kalau job hunting itu sesuatu yang harus gue lakukan, ini bukan sesuatu yang orang lain harus lakukan gitu menurut gue. Kalau lu emang dari keluarga yang bercukupan kayak atau berkelimpahan, lu kayaknya nggak butuh job hunting gitu, atau mungkin lu ada dan untuk nyari experience, dan itu adalah gue job hunting gak cuma buat nyari duit, tapi gue juga untuk nyari experience, ya bisa bilang juga untuk meluangkan waktu kan, ya tadilah mencari pengalaman baru, melihat pemandangan baru. Dan tadi gue udah ke Jogja, itu supermarket di sini, gue nanya ke kasirnya, barangkali di situ ada pekerjaan. Gue nanya dengan malunya, Mbak, di sini ada job nggak? Mbaknya bilang, ada lowongan kerja nggak? Terus mbaknya bilang, di sini tuh nggak ada atau belum ada. Kalau mau ada lowongan kerja, coba kamu ke Jalan Sunda nomor 54. semoga gue nggak salah, dan mungkin besok kalau gue nggak malas dan kalau nggak hujan lagi kayak tadi, gue akan berusaha untuk ke tempat itu dan ya nyari kerja palingan, semoga ya. Tapi untuk itu mungkin pekerjaan itu bukan suatu yang kayak wajib, tapi gue mikirnya harus, dan disinilah konsekuensinya, kemungkinan besar akan terganggu karena 20 Juni kurang lebih 2 minggu dari sekarang itu akan ada UAS, dan disini resikonya kalau misalnya gue bisa terganggu untuk belajar UAS, bisa terganggu sama kalau misalnya gue udah dapet kerja, dan itu adalah sesuatu yang harus gue pikirkan untuk diri gue sendiri. Kalau misalnya mengenai kuliah sendiri, ini juga seperti yang gue harapkan gitu. Kalau offline pastinya lu bakal dipaksa untuk lebih fokus di kelas, lu bakal duduk tegak, lu bakal ngeluarin kertas, pulpen, alat tulis, lu bakal selalu dengan konsisten dengerin guru rasanya. Ya tadi udah bilang, lu bakal lu akan dipaksa untuk memfokuskan semua pikiran lu ke papan tulis atau proyektor atau apalah itu. Kalau dibandingkan dengan online, lu pasti tinggal buka laptop, buka HP, masuk ke Zoom, masuk meeting, dengerin, langsung tidur paling. Sebelum misalkan gitu, jangan bohong lah ya. Terus ini ya offline tuh enak lah ya. Ada pro kontranya kan, tergantung orangnya, tapi dari gue mungkin lebih banyak pro karena gue juga ketemu orang kan, bersosialisasi dengan teman-teman sekelas, kampus, sejurusan atau apalah itu, dan ya rasanya enak gitu, lu bisa ngobrol sama orang-orang yang lu belum kenal atau udah kenal atau mungkin baru kenal, dan seperti gue manusia kamar, rasanya refreshing aja gitu. Gue bisa belajar untuk kenalan sama orang-orang sini, ada yang dari Bandung lah, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jakarta juga. Terus ya untuk sampai ke depannya gue akan terus berusaha offline, kecuali kalau misalnya situasi memaksa. Ya waktu itu gue lupa kalau kelas salah satu dosen gue itu adalah hybrid, karena gue mikirnya itu full online, ataunya itu bisa offline, dan gue nggak kesana, jadi yaudah gitu. Itu satu. Yang kedua, yang Pancasila itu yang tahunnya online, itu kesalahan gue sendiri. Dan yang ketiga adalah karena gue ketiduran. Sungguh keputusan yang sangat bijak, sangat bermoral, sangat tolol. Dan untuk sekarang itu review di Bandung palingan lebih ke curhat sih anjing daripada review ya. Kalau review singkatnya ya palingan gue enjoy, karena sekarang gue benar-benar tadi yang gue bilang dari awal, gue benar-benar enjoy itu karena gue benar-benar sekarang udah bisa hidup sendiri rasanya,
rasanya, karena ya ini masih pakai duit emas sebenarnya kan ya. Bener-bener apa yang gue rasakan itu enak. Gue bangun pagi, bangun sendiri. Udah ada biokronologinya di otak gue gitu, gue bisa bangun kapan aja sebenarnya. Gue nyiapin makanan sendiri, gue nyiapin baju sendiri, gue kunci kamar, nyuci baju, segala macamnya itu sekarang gue. Sebenarnya gue bilang, gue hidup dari gue, oleh gue, untuk diri gue sendiri. Mungkin dari sekarang itu doang kali. Thank you udah nonton, thank you udah palingan kalau lu ada yang nonton selama seminggu ini perkembangan evolusi dari gua itu. Thank you. Dan semoga gue sempat ngedit video ini. Kalau enggak, palingan gue bakal edit sampai 3 hari ke depan gitu. Tapi sekian dari gue. Thank you.